Umat Muslim yang merayakan Maulid bentrok dengan warga Tionghoa yang merayakan Cap Gomeh. Dalam waktu dekat, saya akan menyampaikan pidato. Rencana pidato Presiden SBY soal hasil pansus Bank Senturi ditanggapi dingin. Gagal jadi anggota DPR sang preman, Ikang Fauzi tidak kapok di panggung politik. Halo selamat petang saudara, bagaimana akhir pekan Anda bersama keluarga? Liputan petang kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi, di antaranya 3 korban longsor kembali ditemukan meninggal dunia. Laporan langsungnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan korban kecelakaan mau di Jakarta disemayamkan di rumah duka. Senovar ini akan menemani Anda hingga setengah jam ke depan, dan inilah liputan petang selengkapnya. Saudara, pluralisme di Indonesia kembali menghadapi ujian. Di Pontianak, Kalimantan Barat, peringatan Maulid Nabi Muhammad nyaris dinodai dengan bentrokan saat ratusan orang yang tengah pawai keliling kota bentrok dengan kelompok lain yang tengah pawai dalam rangka perayaan Cap Gomeh. Untungnya bentrokan tidak berlanjut karena kedua kelompok mampu menahan diri. Massa dari umat Islam memprotes pawai naga yang dilakukan dalam rangka perayaan Cap Gomeh karena tidak terjadwal. Suasana sempat panas saat sekelompok orang berusaha merusak naga yang tengah diarak. Polisi berusaha melerai, namun karena jumlahnya terbatas, tidak mampu berbuat banyak. Untungnya pimpinan umat Islam cukup bijak dan mampu mengendalikan massa sehingga bentrokan terbuka dapat dihindari. Apalagi kelompok arak-arakan naga juga memilih mundur sehingga amarah massa dapat diredam. Kasus perayaan keagamaan yang bersamaan seperti di Pontianak ini memang menjadi ujian dalam mengembangkan solidaritas dan pluralisme. Semua pihak harus mampu menahan diri. Disinilah aparat pemerintah dan penegak hukum memainkan tugas dan fungsinya. Amin Al-Kadri melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Guyuran air hujan menyebabkan sebuah jembatan penghubung antara Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung, Jawa Timur menjadi terputus. Akibatnya perekonomian warga terganggu karena pengiriman hasil pertanian juga terganggu. Sebuah jembatan di Dusun Sumbau, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Ponorogo, Jawa Timur terputus setelah hujan deras mengguyur sejak sore hingga malam hari. Jembatan ini adalah satu-satunya jalan penghubung antar warga di 3 kecamatan. Kendaraan roda 4 yang biasa mengangkut hasil pertanian tidak bisa melintas dan harus memutar arah dengan jarak tempuh 4 kali lipat lebih jauh melalui jalur alternatif. Sedangkan pengendara motor masih bisa melintas meski harus hati-hati karena badan jembatan yang tersisa sangat berbahaya karena sewaktu-waktu bisa ambrol. Ambrolnya jembatan menyebabkan aktivitas perekonomian warga di 3 kabupaten yaitu Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung terganggu. Saudara, hari ini 3 lagi korban longsor di Desa Penjolaya, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung berhasil dievakuasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami ajak Anda bergabung dengan reporter SCTV di Pasir Jambu, Wira Respati. Ya, selamat petang Wira, apakah masih ada aktivitas evakuasi yang berlangsung di lokasi longsor? Ya, selamat petang Nova. Sebenarnya pada saat ini evakuasi sudah terhenti. Tepatnya sudah dari lepas istirahat makan siang tadi karena memang ada guyuran hujan yang menyebabkan aktivitas harus dihentikan. Namun begitu sebelumnya ada sempat 3 jenazah yang berhasil dievakuasi, yaitu jenazah pasangan ibu dan anak, Weni usia 26 tahun dan Asmi 3 tahun, dan yang terakhir yang ditemukan adalah Hadin Komarudin, pria berusia 44 tahun. Dan seperti yang telah saya sebutkan tadi, kendala cuaca akhirnya harus membuat para tim evakuasi menghentikan aktivitasnya. Sehingga sore hari ini jumlah korban ditemukan 3 orang, dengan demikian ada 29 orang yang sudah ditemukan. Dan merujuk pada data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Pusat, maka setidaknya ada 19 lagi korban yang masih berada di bawah longsoran di Desa Penjoloyo, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Selatan. Demikianlah Pak.
Ya baik Vira, sesuai ketentuan 7 hari setelah bencana atau mungkin tepatnya hari Selasa nanti, proses evakuasi akan dihentikan. Ini seperti apa persiapan warga di sana hingga saat ini? Ya, Nova, jika memang dihitung dari hari kejadian bencana, maka memang tersisa 2 hari lagi ke depan untuk tim evakuasi melakukan pencarian korban. Dan sampai saat ini memang para korban selamat yang masih memiliki rumah yang utuh di lokasi kejadian berkesempatan untuk mengevakuasi kembali barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk kemudian dibawa ke tenda-tenda penampungan. Mereka sendiri sekarang juga sudah mulai dikonsentrasikan di satu titik untuk memudahkan proses distribusi logistik dan juga sekiranya kalau ada diperlukan mobilisasi, mengingat lokasi sekitar dari desa perkebunan teh Dewata di desa tersebut memang masih disinyalir bakal terjadi longsor susulan. Jadi demikian, Nova. Dan karena itu juga mereka masih harus melewati hari-hari mereka di tenda pengungsian. Karenanya memang kebutuhan akan logistik dan juga bantuan dari para relawan sangat diperlukan bagi mereka. Saya akan mengajak Anda untuk mencermati kiprah mereka di liputan berikut yang satu ini. Pagi hari ini. Sekali lagi, siapa yang paling semangat pagi hari ini? Tepuk tangan. Di tenda-tenda sederhana ini, puluhan anak berkumpul, tetap gembira meski mereka sebenarnya sedang tertimpa bencana. Wajah-wajah mungil selalu ceria menghabiskan waktu bersama sejumlah relawan. Suaranya masih oke, berarti masih semangat ya? Siap dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya? Ya! Anak-anak memang menjadi perhatian utama para relawan, apalagi bagi mereka yang akibat bencana harus kehilangan orang tua. Sedikit hiburan meski sangat sederhana tentu bisa menyembuhkan luka. Selain mengurus anak-anak, tugas relawan di lokasi longsor Pasir Jambu juga tidak sedikit. Mereka harus membantu mencari korban meninggal dunia yang hingga kini baru ditemukan sekitar 29 orang saja. Padahal korban tewas diperkirakan ada 70 orang. Belum lagi harus mengevakuasi korban yang selamat ke lokasi yang lebih aman. Kerja memang masih panjang, tapi para relawan tetap semangat. Di hari pertama setidaknya 1.200 relawan turun ke Pasir Jambu. Dan melihat medan yang cukup sulit, para relawan pun tentu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Tak heran, para relawan ini memiliki dapur logistik yang khusus untuk mereka sendiri. Saudara, orek tempe ini adalah menu makanan di hari ini. Bukan menu makanan bagi para pengungsi, tetapi bagi para relawan yang jumlahnya sebanyak 700 orang yang bertugas untuk membantu para mencari korban longsor yang kemungkinan masih tertimbun. Jumlahnya sudah berkurang dari 1.200 relawan pada hari sebelumnya. Sementara untuk makanan bagi para pengungsi ditangani oleh TNI. Demikian, Muhammad Ahir dan Ahmad Haris melaporkan dari Pasir Jambu, Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Ya, artinya Nova memang bersama relawan masih ada 400 pengungsi lagi yang bertahan di salah satu tenda pengungsian yang berada terdekat dari desa Tenjolaya. Ada sekitar 400 orang yang mungkin masih bertahan sampai 2 hari menjelang evakuasi sendiri itu dihentikan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini, Nova. Kita akan terus mengupdate informasi dari desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Demikian, Nova. Ya baik, Bu Rarustati, terima kasih atas laporan terakhir Anda dan tetap berhati-hati saat bertugas. Saudara, kita kembali ke Jakarta. Korban tewas dalam tabrakan maut tadi malam hingga petang ini masih disemayamkan di rumah duka. Keluarga salah satu korban menyatakan akan menuntut sang pengemudi mobil naas yang tidak lain adalah teman dari korban sendiri. Suasana harum menyelimuti rumah duka Atmajaya di Pluit, Jakarta Utara, tempat Nikita Putri Sabikun disemayamkan. Puluhan rekan siswi kelas 2 SMA IPK Tomang ini larut dalam kesedihan. Mereka tak menyangka remaja yang baru berusia 17 tahun itu tewas akibat kecelakaan maut. Sementara keluarga Nikita mengaku akan mengajukan tuntutan kepada keluarga almarhum Rio, teman Nikita yang mengendarai mobil naas itu. Diduga Rio sedang mengantuk saat mengendarai mobil dengan kecepatan hingga 120 km per jam. Apakah itu pengemudinya terkontaminasi oleh mungkin narkoba atau mungkin terkontaminasi oleh alkohol, itu
itu pun saya belum bisa jawab karena semuanya itu harus dibuktikan secara ilmiah. Dalam kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11 Kamis malam tadi, 3 orang meninggal dunia. Selain Rio dan Nikita, Yanuar juga tewas dalam perawatan di rumah sakit. Mobil yang dikemudikan Rio menabrak rumah warga di Jalan Sumeneb Menteng, Jakarta Pusat, hingga merobohkan pagar dan terpental di udara. Teguh Raharjo dan Rahardianto Rahmat melaporkan dari Jakarta.